Film I Can Speak menceritakan tentang seorang nenek bernama Na Ok-bun yang hidup sebatang kara di sebuah pasar. Ternyata Ok-bun itu mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Nenek itu selalu melaporkan kejadian apapun yang menurut dia salah di sekitarnya. Setiap harinya, Ok-bun selalu membawa laporan lingkungan ke kantor pelayanan masyarakat. Dan di sana dia bertemu dengan Park Min-jae, yaitu petugas kantor pelayanan masyarakat. Kemudian Ok-bun gak sengaja ngeliat Park Min-jae bisa berbicara bahasa Inggris. Akhirnya Ok-bun minta diajarin oleh Park Min-jae untuk belajar bahasa Inggris. Kira-kira kenapa ya Ok-bun mau belajar bahasa Inggris? Dan kenapa dia selalu sibuk melaporkan setiap pelanggaran di sekitarnya? Nah, gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Perkenalkan, ini adalah Park Min-jae. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai petugas kantor pelayanan yang tugasnya itu menerima laporan keluhan-keluhan dari masyarakat. Tiba-tiba datanglah nenek-nenek misterius dengan memakai jas hujan. Sesampainya di sana dia langsung marah-marah ke petugas di kantor pelayanan itu. Nenek itu bernama Na Ok-bun. Dia itu resek banget, suka marah-marah, yang selalu melaporkan banyak hal dan terus-menerus mengajukan keluhan ke kantor itu tentang kesalahan yang dia lihat di sekitarnya. Melaporkan semua pelanggaran yang dilakukan orang setiap harinya, sampai-sampai orang di kantor itu tuh kayak udah males ngeladeninnya. Pelanggarannya tuh kayak tentang orang yang gak pakai helm, terus orang yang buang puntung rokok aja sampai dia bikin laporan ke kantor pelayanan. Sampai di kantor pelayanan itu dia di blacklist. Tapi dia tetap melaporkan terus-menerus. Cuma ada satu orang yang mau ngeladenin dia, yaitu Min-jae. Dia bekerja sangat rajin, teliti, dan dia juga pintar. Dia nyuruh Ok-bun buat ngelapor setiap laporan itu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, baru bisa dilayani dengan baik. Akhirnya mulai besok, Ok-bun benar mengikuti prosedur dan hanya Min-jae aja yang mau ngelayanin dia. Ok-bun ini juga selalu ribut sama orang-orang pasar yang gak taat aturan dan selalu melanggar aturan pasar. Keesokan harinya, Ok-bun bertemu dengan temannya di kafe. Di situ temannya lagi teleponan dan ngomong pakai bahasa Inggris. Ok-bun tertarik untuk bisa belajar bahasa Inggris nih. Jadi ternyata pekerjaan Ok-bun selain melaporkan setiap pelanggaran ke kantor pelayanan, Ok-bun ini ternyata punya kerjaan lain. Dia bekerja sebagai penjahit. Keesokan harinya, akhirnya Ok-bun mengikuti semacam les bahasa Inggris yang isinya anak muda semua. Makanya sang guru ngajarinya sangat cepat dan Ok-bun gak bisa ngikutin dengan baik. Akhirnya salah satu guru di sana nyuruh Ok-bun buat cari tempat kursus yang dikhususkan untuk para orang tua, karena Ok-bun mengganggu sistem pelajaran di kelas itu. Pas dia mau keluar dari tempat itu, dia ngeliat Min-jae ada di sana dan lagi berbincang dengan seseorang pakai bahasa Inggris yang sangat fasih. Akhirnya Ok-bun nyamperin Min-jae dan ngerayu Min-jae untuk ngajarin dia bahasa Inggris dan akan membayarnya. Sebenarnya Min-jae itu mau ngajarin Ok-bun, tapi karena Ok-bun nyerahin banyak berkas keluhan ke Min-jae, jadi dia harus ngurus kerjaannya dulu. Keesokan harinya, Ok-bun tetap ada pendiriannya untuk meminta Min-jae ngajarin dia bahasa Inggris. Tapi dia tetap nolak ngajarin Ok-bun sampai diteror terus nih, diteleponin, dikejar-kejar terus sama si Ok-bun. Terus Min-jae juga kaget kenapa Ok-bun bisa tahu nomor dia. Ternyata dia bisa tahu dari kontak pelayanan kantor. Aduh, ada-ada aja ya. Sampai segitunya dia cari info saking kepengennya diajarin bahasa Inggris. Setiap hari Ok-bun selalu gangguin Min-jae, tapi Min-jae tetap gak mau juga. Sampai akhirnya Ok-bun ngancam dengan membawa banyak banget berkas-berkas keluhan yang mau dia ajuin. Sampai teman kantornya memohon ke Min-jae untuk ngajarin Ok-bun aja daripada mereka harus menerima berkas-berkas sebanyak itu. Ya udah, akhirnya Min-jae mau ngajarin Ok-bun dengan syarat kalau Ok-bun lulus ketika dites sama Min-jae dan bisa menjawab soal-soal dengan nilai yang bagus, berarti Ok-bun lulus dan Min-jae mau melanjutkan untuk ngajarin Ok-bun. Tapi saat itu nilainya hanya 75, harusnya 80 agar bisa lulus.
Min-jae sengaja ngasih syarat itu karena dia males sebenarnya ngajarin Ok-bun dan mau fokus kerja aja. Malam harinya saat Min-jae dalam perjalanan naik bis, pas dia lihat ke pinggir jalan ada adiknya yang lagi jalan sendirian. Karena Min-jae penasaran, akhirnya dia turun dari bis dan ngikutin adiknya sampai ke dalam pasar. Sampai akhirnya Min-jae ngeliat adiknya masuk ke toko Ok Tailor dan tiba-tiba dia masuk diam-diam ke toko itu. Min-jae baru tahu kalau itu adalah tempat tinggalnya Ok-bun sekaligus toko. Ok-bun kaget banget kalau ternyata mereka itu kakak adik. Ok-bun pun nyiapin makan malam yang enak. Setelah itu adiknya pulang duluan dan Min-jae tetap di sana. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol nih. Min-jae nanya kenapa Ok-bun memberi adiknya makan. Kata Ok-bun, ya karena adiknya itu selalu makan ramyeon instan mentah. Dia kasihan, jadi dia masak untuk adiknya itu dan sering diajak makan bersama. Karena Ok-bun juga ngerasa bosan makan sendirian. Karena Ok-bun udah baik, akhirnya Min-jae berubah pikiran dan hatinya tiba-tiba jadi luluh. Dia langsung ngomong, Senin, Rabu, Jumat, 3 kali seminggu cukup kan? Tempatnya Anda saja yang putuskan, yang nyaman untuk Anda. Tidak perlu dibayar. Kalau Anda bayar, saya nggak jadi ngajarin. Nah, tiba-tiba Ok-bun kaget dan jadi nggak enak dong. Terus Min-jae bilang, tapi kalau adikku kesini, tolong Anda beri dia makan. Ok-bun pun merasa senang dan akan memberi banyak makanan untuk adiknya itu. Akhirnya Min-jae mulai ngajarin Ok-bun dengan baik. Berbagai macam cara menyenangkan dan cara mengajar yang berbeda setiap harinya agar Ok-bun bisa cepat paham. Misalnya dengan belajar sambil bermain, nongkrong di kafe sambil ngobrol pakai bahasa Inggris, nyanyi-nyanyi, dan lain-lain. Wah, baik dan pintar juga ya ternyata si Min-jae itu. Lama-kelamaan Min-jae jadi semakin dekat dengan Ok-bun. Dia pun ngobrol-ngobrol tentang adiknya. Dia bilang, saat adikku masih kecil, aku gak bisa tinggal dengan keluarga karena masalah sekolahku. Baru bisa tinggal dengannya saat dia remaja. Setelah kuliah, aku lanjut ke pascasarjana. Ibuku meninggal sebelum aku berangkat studi ke luar negeri. Aku buru-buru kembali untuk mengadakan upacara pemakamannya. Saat aku pergi lagi, aku gak tahu sama sekali apa yang terjadi. Ayah tidak ingin aku khawatir, jadi gak pernah cerita apapun padaku. 1 tahun kemudian, saat ayah meninggal, aku harus memilih. Sebetulnya aku bercita-cita jadi arsitek. Bermimpi suatu saat bisa mendesain mahakarya bangunan nan megah. Tapi sayang, seperti yang Anda lihat, aku hanya PNS yang harus menghadapi keluhan setiap harinya. Ya, jadi begitulah kisah hidupnya Min-jae. Saat hari liburan tiba, Min-jae dan adiknya berkunjung ke toko Ok-bun. Toko itu udah sekaligus menjadi rumahnya Ok-bun. Mereka makan bareng di sana. Hidup mereka menjadi agak berwarna dan seperti saling melengkapi. Yang tadinya Min-jae gak terlalu deket sama adiknya, sekarang udah mulai deket lagi. Dan yang tadinya Ok-bun selalu merasa kesepian, sekarang udah gak ngerasa lagi, karena Min-jae dan adiknya sering main ke tempat Ok-bun. Di situ adiknya nanya alasan Ok-bun belajar bahasa Inggris. Ternyata Ok-bun itu punya adik yang sejak kecil tinggal di Amerika. Dia sama sekali gak bisa bahasa Korea. Adiknya itu diadopsi. Ok-bun tahu nomor teleponnya, tapi dia gak bisa bicara. Dia khawatir apakah adiknya itu sehat, udah punya anak berapa, dan hidupnya itu gimana. Banyak yang ingin dia ketahui, makanya Ok-bun pengen belajar bahasa Inggris. Ok-bun sangat sedih dan nangis kalau ingat adiknya itu. Keesokan harinya, akhirnya Min-jae diam-diam menelpon adiknya Ok-bun. Min-jae bilang kalau dia adalah guru bahasa Inggrisnya Ok-bun. Min-jae juga ngejelasin kalau Ok-bun belajar bahasa Inggris itu untuk biar bisa bicara dengan adiknya. Tapi ternyata adiknya malah menolak dan gak mau bicara dengan Ok-bun. Dan meminta Min-jae untuk gak usah nelpon ke adiknya lagi dan nyuruh bilang ke Ok-bun bahwa dirinya udah gak inget pada Ok-bun lagi. Teleponnya pun langsung dimatiin dan Min-jae sangat kaget sekaligus bingung. Apa yang terjadi? Kenapa adiknya seperti itu pada Ok-bun? Nah, malam harinya Ok-bun ngundang Min-jae untuk makan malam bersama karena Ok-bun sengaja masak makanan yang enak untuknya. Di situ Min-jae nyuruh Ok-bun untuk berhenti belajar bahasa Inggris.
Ya jelas Okbun bingung dong, kenapa tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Min-jae beralasan kalau dia mau ikut ujian promosi naik jabatan. Jadi dia akan sibuk setiap harinya untuk mempersiapkan ujian. Tapi Okbun gak mau berhenti belajar bahasa Inggris. Dia tetap ngerayu agar tetap bisa ngajarin bahasa Inggris. Ya seenggaknya jadwalnya dikurangin jadi seminggu sekali. Dan Okbun juga akan kasih dia bayaran, karena selama ini kan dia gak mau dibayar. Sebenarnya Min-jae sangat berat hati untuk berhenti ngajarin Okbun, tapi dia juga gak berani ngomong yang sebenarnya tentang adiknya Okbun, karena pasti Okbun sangat sakit hati. Belum sempat dimakan makanannya, Min-jae langsung pamit pulang. Dia benar-benar gak nafsu makan dan jadi kepikiran. Keesokan harinya Min-jae sama adiknya makan bareng di restoran. Adiknya nanya kenapa belakangan ini udah gak ngajarin Okbun lagi. Tapi dia ngasih jawaban yang gak jelas dan langsung ngalihin pembicaraan. Dia nyuruh adiknya untuk makan di restoran baru yang dekat rumahnya. Jadi adiknya gak usah mampir ke rumah Okbun lagi. Loh, kok kesannya kayak Min-jae menjauh dari Okbun ya? Sampai nyuruh adiknya juga untuk ngejauhin Okbun. Keesokan harinya Okbun datang ke kantor pelayanan, tapi sayangnya Min-jae itu gak ada di sana. Akhirnya dia pulang. Tapi pas keluar gedung, tiba-tiba Okbun melihat para pegawai itu lagi merokok. Dan dia ingin menegurnya. Namun tidak sengaja malah si Okbun mendengar mereka mengatakan tentang rencana penggusuran pasar. Ya jelas si Okbun marah besar dong dan menuntut kantor pelayanan. Dia mengatakan bahwa bukti gugatan telah diserahkan kepada Min-jae. Kenapa belum ditindaklanjuti? Mendengar hal itu, rekan kerja Min-jae kaget. Karena setahunya informasi itu sudah dihancurkan oleh Min-jae. Gak lama kemudian Min-jae pun datang, dan Okbun langsung mencacinya sebagai pengkhianat. Lalu Okbun mengatakan betapa besar usaha dan waktu yang dihabiskannya untuk mengumpulkan bukti itu agar pasar tidak digusur. Dia mengatakan ada banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di pasar. Min-jae lalu mengatakan bahwa yang dilakukan Okbun itu sia-sia. Dan Okbun urus aja hidupnya sendiri, gak usah mikirin orang lain. Ya pasti Okbun tetap emosi dan marah karena Min-jae telah mengkhianatinya. Lalu pembicaraan mereka tanpa sengaja berbuntut pada masalah pembelajaran bahasa Inggris yang tiba-tiba dihentikan Min-jae. Okbun yang udah mencapai puncak kemarahannya tanpa sengaja menampar Min-jae. Min-jae pun terbawa emosi dan mengatakan tentang adik dari si Okbun itu yang gak ingin ditelepon dan gak ingin ngingat Okbun lagi. Mendengar itu, Okbun langsung terduduk lemas. Tanpa sengaja semua kejadian itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di kantornya, termasuk adiknya Min-jae. Setibanya di rumah, Min-jae kaget mencium bau rokok. Ternyata itu adalah adiknya yang ngerokok. Mereka pun bertengkar. Lalu si adiknya Min-jae itu yang sebenarnya kesal pada kakaknya itu mengatakan sesuatu mengenai Okbun. Adiknya itu bercerita bahwa sebenarnya Okbun itu kesepian. Oleh sebab itu, Okbun mengerahkan semua tenaganya untuk membantu orang-orang di pasar yang dianggapnya sebagai keluarga. Adiknya juga meminta Min-jae agar tidak memperlakukan Okbun dengan buruk. Mendengar hal itu membuat Min-jae merenung. Akhirnya Min-jae membongkar berkas-berkas milik Okbun yang selama ini gak pernah dia urusin. Beberapa keluhan Okbun dia membaca dan memahami semuanya. Kayaknya sih dia mulai luluh lagi nih, ingin membantu Okbun. Nah, tiba-tiba ada keributan di pasar. Ternyata keributan itu karena ada preman. Preman itu memang sering banget ngerusuh di pasar tersebut untuk meminta para pedagang di pasar menjual tokonya ke sebuah perusahaan konstruksi. Jadi preman-preman itu memang suruhan. Dan benar aja, ternyata Min-jae tiba-tiba datang ke pasar itu untuk meluruskan semuanya, untuk membantu Okbun dan pedagang di sana. Yang tadinya pasar itu mau digusur, akhirnya gak jadi karena Min-jae udah ngurus para preman-preman itu. Udah beberapa hari, Okbun menutup tokonya yang semenjak kejadian waktu itu, waktu Okbun dan Min-jae berantem. Pas Min-jae ngurusin urusannya di pasar, dia lewat tokonya Okbun. Dan ngeliat emang ditutup sih tokonya. Singkat cerita, Okbun ini lagi jengukin sahabat lamanya yang bernama Jongshim. Dia itu sedang sakit parah. Dia adalah teman seperjuangannya ketika mereka dijadikan budak. Di rumah sakit itu, temannya kondisinya semakin memburuk.
Sekarang dia udah gak bisa bicara lagi dan hanya melamun. Umurnya juga udah gak lama lagi kata dokter. Terus tiba-tiba ada wartawan yang datang untuk mewawancarai mereka tentang masa lalunya. Akhirnya diceritain deh tuh tentang masa lalunya. Gak lama kemudian muncullah berita di koran tentang Okbun. Beritanya gak ngenakin gitu, yang bikin orang lain salah paham dan Okbun kayak dikucilkan sama para pedagang di sana. Sejak saat itu Okbun mulai dikucilkan oleh pedagang-pedagang di pasar. Malam harinya tiba-tiba Min Jae datang ke rumah Okbun untuk minta maaf sampai berkali-kali. Mungkin dia ngerasa bersalah banget kali ya. Tapi Okbun udah maafin hal itu dan nyuruh dia untuk masuk. Di situ Okbun ngambil kotak yang isinya kenangan lama masa lalunya. Di situ Okbun nunjukin sebuah foto dan dia cerita. Dia bilang, 60 tahun sudah aku gak bisa ngelihat orang ini. Foto ini kuperlihatkan padamu. Anehnya hatiku merasa lega. Dia nunjuk satu orang yang bernama Jong Shim. Dia adalah teman yang menyelamatkan Okbun pada tahun 1943 di Manju. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, Okbun dan Jong Shim masa kecilnya dijadikan budak untuk memenuhi hawa nafsu para tentara Jepang. Okbun sampai mau bunuh diri tapi diselamatin sama Jong Shim. Dia bilang, kalau kamu mati gimana aku bisa bertahan sendirian? Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Setelah kejadian itu, Jong Shim kesana kemari untuk memberi kesaksian. Suatu saat mereka ke Nagoya, sesuatu yang mereka katakan pakai bahasa Korea, ternyata yang diterjemahkan seseorang ke dalam bahasa Inggris, faktanya telah diputar balikan. Jadi mereka dibohongin gitu. Semenjak saat itu Jong Shim berusaha mati-matian belajar bahasa Inggris. Katanya, biar nggak dibohongin lagi atas apa yang telah kami alami. Atas nama hak asasi, hal tersebut harus diumumkan. Jadi Okbun dikasih kertas sama Jong Shim waktu di rumah sakit, dan Okbun nunjukin itu ke Min Jae. Dia bilang kalau Jong Shim ingin mengatakan ini di akhir persidangan sambil nunjuk kertas itu. Karena kondisi Jong Shim memang sudah tidak stabil lagi, jadi demi Jong Shim, Okbun harus melakukan sesuatu. Karena itulah salah satu alasan Okbun belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya Okbun menegaskan sekali lagi, bertanya secara tegas, apakah Min Jae bisa membantunya untuk ngajarin bahasa Inggris? Akhirnya dia mau juga tuh ngajarin. Pas Min Jae pulang, Okbun ngeliat temennya yang punya toko sebelah namanya Jinju. Dia lagi di dekat rumahnya. Pas mau disamperin, temennya malah kabur. Akhirnya Okbun keluar dan langsung ngejar Jinju. Dia nanya ke Jinju, kenapa dia terus menghindar dari Okbun sampai-sampai pas Okbun di sana, Jinju masih nggak mau ngelihat ke arah Okbun. Ternyata Jinju bersikap seperti itu bukan karena mau ngejauhin Okbun, tapi malah dia sedih dan kecewa. Kenapa Okbun selama ini hanya memendam kesedihan itu sendirian dan gak pernah cerita-cerita apapun, padahal mereka itu teman dekat. Karena kesalahpahaman itu, Jinju mengungkapkan kesedihannya tentang keadaan Okbun. Dan akhirnya mereka pun baikan, udah gak ada salah paham lagi. Okbun juga minta maaf atas semuanya, mereka pun menangis dan Jinju langsung memeluk Okbun. Keesokan harinya, akhirnya Okbun bikin paspor dan belajar bicara bahasa Inggris di depan orang banyak biar dia gak grogi ketika di persidangan nanti. Dia latihan di depan para karyawan kantor pelayanan. Agak lucu sih, yang tadinya mereka pada saling punya masalah, sekarang mereka malah jadi mau ngebantuin Okbun untuk memperjuangkan haknya. Terus tiba-tiba orang pasar yang sering berantem sama Okbun dan udah salah paham sama berita yang beredar, akhirnya dia juga minta maaf dan malah memberikan uang meskipun gak banyak untuk membantu Okbun pergi ke Amerika. Teman yang lainnya juga berkunjung ke rumah Okbun, ada yang ngasih makanan juga untuk di Amerika. Terus Okbun juga diam-diam bikin jas khusus untuk dipakai Min Jae saat ujian kenaikan golongan nanti. Tibalah waktunya Okbun ke Amerika. Tiba-tiba ada berita bahwa Okbun yang harusnya berada di Washington DC untuk menjalani sidang, ternyata ada kendala. Pihak Jepang mempertanyakan kualifikasi beberapa saksi, termasuk Okbun. Min Jae langsung telepon dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata negara itu sebelumnya mendata para korban. Nah, karena selama ini Okbun berusaha menyembunyikannya,
Jadi Ok-bun itu nggak terdaftar resmi. Makanya mereka mengatakan bahwa Ok-bun bukanlah korban, karena negara tidak bisa membuktikan identitasnya. Makanya mereka bilang, mana bisa Ok-bun di persidangan negara lain jadi saksi. Akhirnya Min Jae minta bantuan seluruh karyawan di kantor pelayanan untuk membantu Ok-bun dan membuat petisi. Dia juga meminta ke Menteri Dalam Negeri untuk mendukung Ok-bun dalam kesaksiannya jadi budak pada zaman dulu. Akhirnya pada tanda tangan tuh, dan banyak yang dukung petisi itu. Min Jae juga punya ide untuk ngambil foto Ok-bun yang waktu zaman dulu sebagai bukti bahwa dia memang korban dan membawanya ke Amerika untuk membantu Ok-bun. Detik-detik saat persidangan pun tiba. Semua sudah masuk ruangan. Ada 2 orang saksi sebagai korban, yaitu Ok-bun dan satu lagi wanita tua sebayanya yang bernama Michelle. Michelle duluan tuh yang maju untuk memberikan kesaksian. Tapi dia ngomong kurang jelas dan tidak ada bukti apapun. Jadi agak meragukan seluruh pihak. Pas mau digantiin sama Ok-bun, pihak Jepang malah gak terima karena Ok-bun gak terdaftar sebagai korban. Tapi akhirnya Ok-bun disuruh memberikan kesaksian juga. Pas udah maju ke depan, Ok-bun ini sempat kehilangan kepercayaan dirinya. Dia hanya terdiam dan seperti kebingungan. Sampai akhirnya Min Jae datang tepat waktu dan mancing Ok-bun untuk bisa bicara bahasa Inggris. Dan support Ok-bun juga. Dia juga membawa foto sebagai bukti. Akhirnya Ok-bun langsung semangat untuk bicara dan lantang menceritakan apa yang telah terjadi. Dia juga menunjukkan bekas luka di perutnya ke orang-orang. Semua orang terkejut termasuk Min Jae. Saat memberikan kesaksian, ternyata persidangan itu ditayangkan di TV secara live. Makanya seluruh orang bisa nonton, termasuk sahabatnya Ok-bun dan teman-temannya yang berada di pasar. Di sana Ok-bun menjelaskan bahwa dia hanya meminta pihak Jepang untuk minta maaf dan jangan sampai kejadian kelam itu terulang kembali. Orang-orang pun langsung memberikan tepuk tangan kepada Ok-bun setelah ia selesai bicara dan persidangan pun selesai. Orang-orang yang di dalam persidangan yang nyangkanya Ok-bun itu berbohong akhirnya pada minta maaf. Ada juga yang gak mau minta maaf dan maunya pakai jalan pintas aja untuk nyelesain kasus itu. Cuma mau ngasih uang, mungkin maksudnya dia mau nyogok biar masalahnya cepat selesai. Dia kayak menteri dari Jepang gitu yang gak mau minta maaf. Setelah sidang, Ok-bun diajak ke suatu ruangan untuk menemui seseorang. Ternyata orang itu adalah adiknya Ok-bun yang selama ini dia cari. Ok-bun langsung terharu. Gimana dia bisa ke situ? Ternyata adiknya itu ngelihat Ok-bun di koran dan Min Jae juga terus-menerus menelpon adiknya itu. Min Jae langsung ngucapin terima kasih karena dia udah mau datang ke sana. Ok-bun langsung mengungkapkan kerinduannya kepada Jong-nam. Dia juga minta maaf kalau udah ganggu waktunya. Jong-nam juga meminta maaf karena dia merasa bersalah selama ini. Hari-hari pun terus berlalu. Ok-bun kembali ke rumahnya dengan selamat. Orang-orang di pasar juga menyambutnya dengan baik. Gak ada keributan lagi tuh di sana. Ok-bun juga semakin membaik hubungannya dengan Park Min Jae dan dengan orang lain juga. Ternyata Ok-bun juga sering bolak-balik ke luar negeri dan sebentar lagi dia akan bertemu dengan Dewan Kota. Ok-bun jadi semangat menjalani hidupnya dan udah gak ngerasain kesepian lagi karena dia udah punya kesibukan yang jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Ada fakta menarik dalam film ini. Setelah 10 tahun, setelah kejadian itu, Jepang tidak juga meminta maaf. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.